Tes 1, 2, 3. Oke. Podcast Between Two, for you and from you. First of all, welcome guys di podcast Between Two ini. Gue Sarah dan gue senang banget bisa nemenin kalian dan bareng-bareng sama kalian walaupun masih stay at home. Dan yang lebih bikin gue senang adalah for the first time podcast ini tuh ditayangkan. And then for your information guys, podcast ini bakal jadi sedikit podcast yang berbeda. Buat kalian-kalian yang mungkin nanya, podcast ini tuh ngomongin apa sih? Ngebahas tentang apa? Narasumbernya siapa? Topiknya apa? Dan manfaatnya untuk apa? Ini gue bakal sedikit kasih tau ke kalian mengenai podcast ini. Jadi, podcast ini tuh bakal berbeda karena gak hanya buat ngegosip nih, tapi akan mendatangkan narasumber yang kredibel yang pastinya bakal benar-benar menginspirasi kita semua dari pengalaman hidupnya. Dan podcast tuh ini juga akan menceritakan berbagai macam topik kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dan gak usah berlama-lama lagi, sekarang waktunya buat kita semua keep listen and think. Di masa pandemi ini, ya emang kadang bisa bikin kita bingung ya kan? Bingung mau ngapain, bingung mau kemana, ini salah, itu salah. Dan teman-teman tahu gak sih, gak jarang ya, hal-hal yang kayak gini tuh bikin kita tuh sering lupa nih sama namanya tuh identitas diri kita sendiri. Gara-gara kelamaan gak produktif di rumah. Atau malah jadi hektik banget sama masalah rasisme yang disebabkan kebencian satu pihak dengan alasan yang benar-benar minim banget guys. Dan yang lebih krusialnya banget adalah karena hal ini tuh gak cuman menyebabkan masalah rasisme atau lupa identitas, tapi yaitu human race, atau bisa dibilang persaingan antara individu. Dan masalahnya adalah bukan cuma dialami sama orang dewasa aja, tapi juga sama anak-anak. But don't worry, be happy, kita bakal langsung ngobrol sama satu narasumber yang bakalan sharing and cerita mengenai sudut pandangnya tentang doi yang dikenal banget dengan identitas yang banyak. So what is that? Langsung aja yuk kita sambungin telepon ke narasumber ini. Halo. Halo Cina. Halo. Apa kabar nih? Baik. Nah, first of all guys, let me tell you something about Cirena. Sedikit background mengenai Cirena yang keren dan bikin gue amazed banget. Pertama, Cirena kan emang terkenal banget sama identitasnya yang banyak banget. Dan mungkin teman-teman kan pasti penasaran nih, identitas apa aja sih sebenarnya yang Cirena ini punya. Jadi, Cirena ini kuliah di UBM, ngambil jurusan ilmu komunikasi. Dan di samping itu juga Cirena ngajar di Tunas Bangsa Christian School dan jadi guru. Dan selain dia jadi mahasiswa dan jadi guru juga, ternyata Cirena ini juga pernah ya jadi fasilitator di FX, jadi leader. Kalau teman-teman mau nanya fasilitator itu apa, nanti bakal Cirena sendiri yang ngejelasin. Dan itu sekitar 3 tahun lamanya kurang lebih. Ya kan Cina ya, bener gak? Iya, betul. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini keren banget sih. Karena kan masalah di pandemi kayak gini kan banyak orang yang merasa bahwa mereka tuh kebingungan nih Cirena buat ngapain, ngejalin keseharian mereka. Dan bahkan mereka tuh sampai lupa diri, lupa identitas mereka tuh siapa. Dan intinya tuh gak ada kerjaan. Tapi gue mau tahu lagi dong nih Cirena, kira-kira gimana sih mengenai pengalaman hidup dan cerita-cerita tentang 3 identitas yang banyak ini. Boleh sedikit ceritain dong Cirena? Oke, ya. Sebelum itu perkenalkan, nama gue Renata, bisa dipanggil apa aja sih. Nah, betul kata Sarah, aku itu mahasiswa juga, teacher juga, fasilitator juga. Wow, banyak banget identitasnya, diborong semua ya. Tapi iya, tapi itu karena semua itu berkaitan gitu loh.
Jadi aku itu mahasiswa di ilmu komunikasi, yang dimana bicara atau omongan itu sebagai senjata kita dong. Nah, teacher juga gimana tuh? Teacher juga jadi mahasiswa juga, jadi teacher juga. Nah, di sini tuh juga agak rancu, agak suka bingung kita memposisikan. Awalnya tuh aku suka bingung. Aku mahasiswa juga yang pingin gaul dengan sekitar juga, dan aku teacher juga harus menunjukkan bagaimana aku bersikap di depan anak-anak loh. Aku ngajar di TK. Wah, TK berarti ngajarnya anak-anak kecil dong ya? Iya, Ya betul. ampun, oke. Nah, bingung kan tuh kalau jadi kayak, nah, pertama aku mau jelasin, punya banyak identitas itu bukan berarti muka dua. Jadi multiple identity itu nggak sama dengan muka dua. Kalau muka dua kan terkesan negatif ya. Kalau multiple identity itu gimana kita memposisikan diri kita di berbagai tempat gitu loh. Kayak aku mengajar di TK. Ketika aku menjadi guru, aku harus terjun di dunia mereka. Aku harus menjadi anak-anak, bisa berbicara dengan kayak wow, kayak so amazing Harus gitu. meriah banget gitu ya? Harus meriah, harus bener-bener kayak kekanak-kanakan supaya bisa berbaur dengan mereka. Oke. Gitu. Pas aku jadi mahasiswa, nah aku suaranya langsung jadi mahasiswa tuh. Gak mungkin kan aku ngomong sama teman-temanku dengan gaya bicara aku ke anak-anak. Nanti disangkanya jadi aneh gitu kan. Iya, betul. Nah makanya itu penting banget tuh mempelajari banyak identitas, karena kita jadi bisa memposisikan diri kita dimanapun kita berada. Kayak kalau waktu kita jadi mahasiswa, kita bisa memposisikan kita, ya kita mahasiswa, kita harus terima kayak menghadapi dosen tuh harus kita terima ilmunya dia gitu loh. Kita nggak boleh so pinter di sana gitu, nggak boleh bener-bener kayak anak kecil gitu kan. Kita harus bener-bener jadi remaja yang harus nyambung, ngomong apa temen kita ngomong atau kita diskusi tentang apa, kita harus nyambung. Nah, beda lagi halnya dengan fasilitator. Nah, aku di gereja tuh aku jadi fasilitator. Jadi fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Jadi di gerejaku itu ada yang namanya FX. FX itu apa sih? FX itu kayak persekutuan di mana kita memiliki sister keeper. Nah, sister keeper itu apa? Kayak gini loh. Jadi di gereja itu sebenarnya di gereja kami itu ada yang namanya kelompok-kelompok kecil dan satu acara yang namanya FX itu di mana kita belajar untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengenal siapa Tuhan itu dengan lebih dalam dan belajar tentang Alkitab sama-sama gitu. Nah, FX itu untuk pemulihan hati ya. Iya, itu untuk pemulihan hati juga, tapi di FX itu bukan sepenuhnya orang berdosa di sana dan bukan sepenuhnya orang suci di sana. Jadi di FX itu kayak promosi FX nih. Jadi di FX itu kayak tempatnya di mana kita benar-benar belajar sama-sama. Jadi aku tuh di sana bukan kayak aku yang lebih pintar, tapi kenapa aku jadi fasilitator? Aku memilih untuk jadi fasilitator karena aku ingin jadi kesaksian hidup aku tuh didengar sama orang gitu loh. Jadi kayak kalau aku dulu sebelum aku ikut FX itu, aku orangnya terlalu logis gitu loh. Kalau nggak ada bukti, aku nggak percaya. Nah, jadi kayak kalau nggak ada bukti, aku nggak terlalu percaya dan aku terlalu realistis gitu, nggak bener-bener kayak rohani banget gitu kan. Nah, jadi aku tuh memposisikan jadi peserta juga kayak gitu dong, di ambang atau di yang mikir ini bener nggak sih kayak gini, emang ada ya kayak emang bisa ya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah, banyak banget kan yang tanya kayak gitu, gimana sih dengar suara Tuhan. Nah, ada juga yang kayak gitu kan. Dulu aku juga pertanyaan aku kayak gitu, emang bisa ya dengar suara Tuhan, emang bisa ya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau kayak aku kalau nggak benar-benar ada buktinya, aku nggak akan percaya. Bukannya aku kafir ya, tapi emang nggak percaya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi aku tuh karena aku mengalami pribadi secara langsung dan secara nyata, aku tuh pengen jadi kesaksian hidup aku tuh didengar sama semua orang gitu. Jadi aku pengen semua orang-orang yang aku jadi aku sister keeperin
ya apa istilahnya ya, jadi pas aku fasilitatorin, jadi dia tahu gimana baiknya Tuhan itu, gimana nyatanya Tuhan itu gitu loh. Terus pergaulan yang ada kan di Alkitab tuh, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Iya betul. Iya, jadi di situ tuh juga aku tuh senangnya jadi fasilitator, karena kayak misalkan ada orang yang lagi galau-galaunya, lagi down-downnya. Nah, itu kalau misalkan kita curhat ke tempat yang lain, itu pasti kayak misalkan curhat ke temen duniawi lah, pasti ayolah kita mendingan ke HW atau ke mana gitu, biar lu ngilangin stres gitu kan. Iya. Beda kalau misalkan kita curhat ke sister keeper kita. Kayak aku juga masih punya fasilitator gitu. Aku masih punya sister keeper. Walaupun aku udah jadi fasilitator, aku masih butuh gitu yang namanya fasilitator. Karena apa? Karena ketika kita lagi down-downnya, kita bisa curhat dan akan dihadapi dengan yaitu doa sama-sama gitu. Kita mendekatkan diri ke Tuhan gitu, nggak malah menjauhkan diri ke Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa gitu loh. Oke, Ciana, ini gue nemuin fun fact banyak banget nih. Yang pertama adalah kita di jurusan yang sama-sama ilmu komunikasi dan kayak gue juga sadar banget sih kayak seberapa pentingnya komunikasi yang kita pelajarin, walaupun banyak orang yang mikir kayak komunikasi kan cuma sekedar ngomong doang kan. Tapi ternyata di balik itu semua tuh komunikasi tuh penting banget, bahkan kayak kita sekarang lagi kayak gini aja tuh kan perlu komunikasi kan, perlu kita tuh gue ngebuka pikiran untuk mengerti FX tuh apa, terus gimana cara lu ngejelasin tentang ngajar anak-anak, bahkan di sisi lain juga seorang mahasiswa gitu. Dan Cirena kayak ini kan identitas lu banyak banget nih, kayak lu terkenal sebagai guru anak-anak yang nggak gampang gitu lah ya, susah-susah gampang untuk ngadepin seorang anak kecil yang beda umur sama kita. Dan di sisi lain lu juga harus menghadapi dunia mahasiswa, teman-teman lu, dosen-dosen lu, tugas-tugas. Tapi di sisi lain juga lu harus nge-follow up, atau intinya tuh secara nggak langsung ya, berarti memperhatikan kebutuhan rohani seseorang lah ya. Jadi tempat mereka untuk cerita. Bahkan di sisi lain kita pun butuh untuk tempat kita bercerita gitu kan. Nah, Cirena, ngomongin masalah ternyata lu juga guru dari anak-anak nih. Kita kan sekarang lagi masa pandemi gini kan, tadi gue bilang emang susah banget nih buat kita tuh mikir ngapa-ngapain tuh susah. Bahkan keluar rumah aja kayak ribet banget, harus pakai masker, harus jaga jarak sama orang, dan akhirnya kita cuma nge-stuck di rumah aja kan. And then saat kita di rumah aja tuh kadang ngebuat kita tuh jadi malah nggak produktif. Kita bingung, yang tadi gue bilang lagi, bingung mau ngapa-ngapain. Kita diem aja sampai akhirnya kita tuh kehilangan identitas diri kita. Dan masalahnya adalah kehilangan identitas ini tuh ngebuat seseorang pribadi seorang tuh kadang jadi bisa rasis loh. Lu pernah dengar gak sih, Ci, kayak tentang di berita sekarang tuh lagi hectic banget masalah rasisme kan? Salah satunya kan yang di Amerika gitu kan. Nah, itu sih emang kita nggak tarik ulur ke kenapa terjadi di Amerika atau kenapa terjadi pembunuhan, enggak sih. Tapi kayak gue pengen tahu nih menurut sudut pandang lu mengenai rasisme tuh kayak gimana, dan pentingnya identitas anak-anak, khususnya anak-anak di bawah umur ya. Ini kan lagi terancam banget nih krisisnya. Dan juga lu kan ngajar anak kecil kan. Nah, gue pengen tahu seberapa pentingnya sih kita tuh harus mengkomunikasikan mengenai rasisme kepada anak-anak supaya anak-anak tuh nggak terlalu terpengaruh sama yang namanya rasisme. Karena kan kalau rasisme itu kan pasti semua bermula dari ajaran keluarga yang mungkin kurang mendidik mereka kan. Iya. Oke. Nah, oke, jadi berat kita ngobrolnya. Ya, istilahnya bagaimana lah cara berbicara tentang rasisme kepada anak-anak, betul, gitu kan. Nah, kalau menurut sudut pandang aku yang aku berhadapan dengan anak di bawah 5 tahun, yang pertama itu kita harus gunain bahasa yang layak untuk usia mereka, kayak membuat mereka mudah untuk mengerti dan memahami. Terus kayak dia memahami apa itu perbedaan, kayak contohnya di TK aku nih, di TK tempat mengajar, kita itu sangat menghargai sesama dengan cara, pertama dengan cara yang unik,
enggak, cara yang simple itu kayak nyanyi, tahu kan ada lagu Jesus Loves the Little Children. Tahu gue tahu. Nah, itu kan di situ mengajarkan bahwa kita semua ciptaan Tuhan loh. Tuhan tuh sayang kita semua, kayak love the children of the world, red and yellow, black and white. Nah, kayak gitu di situ mengajarkan entah mereka itu kulitnya merah, kulitnya hitam, kulitnya coklat, kulitnya putih, kita harus menghargai mereka karena Tuhan pun mencintai mereka gitu. Jadi kita sebagai anak-anak, nah aku mengajari anak-anak muridku bilang kayak kita sebagai anak-anak Tuhan loh, kita harus menghargai sesama gitu. Nah, yang kedua, terbuka atau menjelaskan kalau kayak pertanyaan-pertanyaan mereka, mungkin ada yang tanya, Miss kok misalkan Miss kok Risha kulitnya brown ya, nggak white kayak aku. Suka ada tuh pertanyaan kayak gitu. Ya terus gimana ngadepinnya? Nah, ngadepinnya itu dengan cara ya kita harus berbicara ke mereka, terus kayak ya membuka topik dan terbuka gitu loh, terbuka aja sebenarnya, karena believe or not, anak-anak umur 5 tahun ke bawah, 5 tahun atau 4 tahun itu udah bisa diajak diskusi. Jadi udah bisa diajak diskusi, kita bilang aja, karena kita di dunia ini kita memiliki berbagai macam warna kulit gitu. Tuhan tuh menciptakan banyak warna loh gitu. Jadi buat pandangan kayak Tuhan itu menciptakan perbedaan itu indah lah ya kesannya. Iya, perbedaan indah. Terus kita misalkan kaitan dengan rainbow. Coba rainbow, kalau warnanya satu aja bagus enggak gitu. Yes. Jadi kayak kita tuh bisa indah dalam perbedaan. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kayak gunakan keadilan. Menurut aku gunakan keadilan itu konsep yang paling penting. Untuk 5 tahun ke bawah itu paling penting, karena jadi kayak kita tuh nggak boleh membeda-bedakan. Jadi kayak misalkan ada anak yang lucu, mukanya lucu atau mukanya biasa aja gitu, kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Gitu. Jadi nggak ada banding kasih lah ya. Betul, nggak ada membandingkan kasih. Jadi kayak kita nggak menspesialkan satu anak atau anak si A atau anak si B, kita lebih spesialin si B atau lebih spesialin si A, itu no, jangan. Oke. Beneran anak-anak, karena anak-anak udah ngerti. Even umur 2 tahun pun udah mengerti. Iya sih. Dia itu dibedakan atau enggak gitu. Soalnya gue juga udah sempat dengar berita mengenai salah satu anak Papua, dan dia tuh kan sekolah di Amerika kan. Emang dia bukan anak-anak sih, dia udah gede. Tapi pas dia kuliah di sana tuh teman-teman tuh sebenarnya kayak enggak secara langsung tuh kayak bilang lo Papua atau lo dari Indonesia kita berbeda, enggak. Tapi kayak di sana tuh orang udah pada pakai baju ya, atau di sana udah ada TV belum sih? Secara nggak langsung kan itu kan lebih ke arah rasisme yang dibentuk secara nggak langsung kan. Dan gue juga sempet nih sebar beberapa question kan di IG gue, dan cukup banyak orang yang mulai komentar gitu. Dan ada beberapa orang yang nanya ke gue, nggak nanya sih, kayak memberikan tanggapan, dan mereka tuh kayak menanyakan solusi atau secara nggak langsung gimana sih untuk ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Ada yang bilang gini, jadi katanya sih salah satu orang ini adalah salah satu anak dari suku Tionghoa gitu kan. Dan pas dia di jalan tuh dia sering banget kayak dikatain Cina lo gitu. Dan itu kan salah satu bentuk rasisme kan. Dan kebetulan anak ini tuh masih cukup muda lah, benar-benar muda banget. Dan kira-kira menurut lu gimana sih buat kita gitu yang ngerasa dirasisin gitu untuk ngadepin orang-orang yang kayak mereka? Oke. Nah, itu cukup menarik pertanyaannya ya. Nah, iya, menurut aku ya, pertama kayak untuk rasisme itu pun terjadi sama aku dulu waktu SMP. Oke. Jadi di mana aku tuh sekolah di sekolah negeri. Iya, jadi di sekolah negeri yang mayoritas itu bukan Chinese kan. Nah, apalagi waktu pas aku di kelas itu cuma sendirian yang Chinese.
Wah, Terus pasti sampai prosesnya banyak banget tuh. wah itu bukan main. Ya percaya atau enggak, kayak di SMP itu aku pendiam karena ya itu karena dirasisin. Jadi aku nggak punya temen, punya temen cuma satu dalam satu sekolah. Sipit juga, Cina juga atau bukan? Bukan. Oh bukan, oke bukan. Dia cuman dia doang yang nggak rasis gitu loh. Kayak yang lainnya rasis kayak kenapa sih lu Cina gitu. Cina kan kenapa lu Cina ya gimana ya, gue lahir dari orang Cina. Gue emang nggak bisa milih gitu kan ya. Even gue juga nggak bisa milih. Iya kan aneh ya pokoknya. Terus emang babi itu enak ya kan kayak gitu-gitu. Oh my god, ya lu iya. kayak lu rasain aja sendiri sih babi itu enak atau enggak gitu kan. Yes, Terus yes. apalagi yang paling keselnya kayak mapak bukan si Tiet, dia kayak gini, Re, lu kalau ngelihat itu kayak cuma separuh gitu atau enggak sih gitu. Ya kali emang kalau mata lu belok, kelihatan lu lebih gede gitu, mata lu kecil atas setengah. Terus gue liat muka lu setengah doang dong. kan suka lucu gitu. Yes. Kan. Nah itu kayak dulu kayak awalnya tuh kayak aku tuh nggak bisa menerima kenyataan kayak gitu, kayak kenapa lu Cina, kenapa ini gini. Jadi kayak aku nggak bisa berdamai dengan diriku sendiri. Jadi insecure ke diri sendiri gitu ya? Insecure banget. Okay. Jadi makanya aku jadi kayak mengasingkan diri lah di kelas itu, lebih baik diem gitu kan, dan nggak mau kayak gini, nggak mau yang macem-macem lah istilahnya. Nah sampai aku tuh kayak benar-benar memutuskan waktu pas aku nanti lulus SMP akan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA, aku nggak mau ke sekolah negeri. Oke. Karena kayak kepahitan dalam diri aku tuh bener-bener kepahitan sama maaf ya yang pribumi gitu loh, bukan orang Cina gitu. Iya. Karena kita Cina jadi kita bilang ke lawannya ya. Oke. Iya benar. Jadi kayak aku kepahitan. Jadi di situ kayak ya udah, akhirnya mama aku juga setuju aku sekolah di swasta. Akhirnya di situ kayak ya sama aja sih sebenarnya, banyak juga yang bukan Cina gitu. Tapi dengan dari situ kayak aku belajar ya, dimanapun aku berada gitu kan, dimanapun aku sekolah ya pasti kita akan ketemu yang namanya orang yang bukan suku kita gitu loh. Oke. Nah dari situ solusinya apa? Solusinya pertama kayak aku menghargai diri aku sendiri. Jadi kayak aku di depan kaca tuh aku bilang aku berharga. Terus aku bilang kalau aku bangga loh aku jadi orang Cina. Aku bangga loh aku punya mata sipit. Aku bangga loh dengan wajahku yang seperti ini gitu. Oke. Jadi kayak nggak bisa sih kayak misalkan kita tuh nggak akan bisa keluar dari rasa insecure kita terhadap yang rasisme tanpa kita sendiri gitu loh. Kita sendiri yang ingin menghargai diri sendiri, karena gini kan ya istilahnya di atas langit masih ada langit lah. Walaupun kita udah jadi lebih cantik daripada dulu, pasti ada yang lebih cantik daripada kita. Betul. Kita nggak akan habis-habisnya kalau kayak gitu insecure. Ya nggak sih? Iya betul. Lebih ke arah self confidence lah ya. Betul banget. Jadi kayak kalian atau kita itu kalau mau benar-benar nggak insecure lagi, sebenarnya pertama harus mengubah dari dalam diri kita sendiri, supaya kita bilang kita tuh berharga. Aku tuh bangga loh aku kayak gini. Aku tuh bangga loh aku kayak misalkan punya rambut keriting gitu, punya rambut lurus, atau punya kulit hitam atau kulit putih gitu. Ya udahlah, kita bangga. Even orang lain tuh kayak ngatain kita, kok lu ini banget sih, keriting banget rambutnya, nggak ada niatan buat lurusin gitu kan. Ya udah kayak gitu. Gue bangga loh kayak gini. Coba bayangin kalau misalkan Tuhan menciptakan yang udah Tuhan rancang itu kan bagus gini loh, mukanya tuh kayak gini. Ya coba tadi kan kenapa sih hidung lu kecil banget gitu, emang gak ada niatan buat mancungin hidung kayak gitu. Ya udah bangga aja sebenarnya. Coba kalau bayangin hidung kalian tuh dibuat gede sama kalian sendiri gitu loh, di rombak, itu belum tentu bagus ya kan. Yes. Gak sempurna ciptaan Tuhan gitu. Jadi buat kalian yang insecure, ya kalian banggalah sama diri kalian sendiri. Karena apa? Karena yang akan memuji kalian itu pertama kali
ya kalian sendiri gitu loh. Jadi percayalah, kalau kalian puji diri kalian sendiri, kalian akan bangga, kalian nggak akan insecure nggak akan insecure lagi, dan kalian akan kayak mengucap syukur sama Tuhan gitu loh. Kayak Tuhan juga seneng untuk menciptakan kalian. Soalnya gue juga emang kalau pengalaman gue pribadi gitu kan, maksudnya dulu juga gue sering kok digituin, tapi lebih seringnya sih mungkin kalau lebih mencolok dalam diri gue itu kan bukannya mata sipit kan, tapi kayak gendut gitu kan, gendut lah, atau pokoknya bahasa anak sekarang lah. Pernah gue juga dikatain kayak lo gendut banget kayak babi deh. Tapi ya emang kayak yang pertama kali gue sadari terlebih dahulu adalah yang tadi Kirana bilang, kayak lebih ke arah membangkitkan aura positif dari diri kita dulu untuk menerima keadaan. Ya kalau gue udah begini ya udah gitu, jangan terlalu terpuruk sama kata-kata orang yang ngatain kita lo gendut, terus kayak kita kepikiran oh ya gue gendut, emang gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue gendut, gue berbeda sama kalian gitu kan. Dan ya kurang lebih kayak gitu kan. And then, dan kalian tuh harus tunjukin gitu loh, dengan diri kalian yang seperti itu, kalian punya loh potensi-potensi atau talent yang ada dalam diri kalian gitu. Walaupun gue gendut, gue masih bisa dance kok. Oke. Berarti ke arah show yang tunjukkanlah yang terbaik lah dari versi kalian gitu kan. Oke. Nah Kirana, tadi kan udah ngomongin masalah rasisme, dan itu kan juga berhubungan penting banget kan sama yang namanya rasisme itu kan harus dididik sebaik mungkin dari mereka masih anak-anak. Dan ngomongin masalah anak-anak dan identitas nih Kirana, sekarang tuh lagi ada kabar lagi mengenai anak-anak tuh sekarang lebih tahu lagu-lagu orang dewasa tau Ci. Jadi mereka tuh kayak kalau ditanya, kamu tahu nggak lagu Balonku Ada 5? Dia malah bilang nggak apa, gue baca berita sih, dia bilang apaan tuh lagu Balonku Ada 5, gue taunya Jangan Selingkuh. Kan tuh kayak gokil banget kan, kayak belum umurnya tapi mereka tuh secara nggak langsung mengetahui lagu Jangan Selingkuh, tapi kan dia nggak tahu secara spesifik selingkuh tuh apa, dan emang belum umurnya kan. Dan kayak tadi Kirana juga udah bilang kayak kalau misalkan dari anak-anak itu kan supaya nggak rasisme itu kan nggak cuma ngomongin masalah identitas diri kan Ci, tapi ngebahas masalah kayak membedakan sesuatu, nggak suka sama sesuatu dengan alasan yang minim atau alasan yang emang nggak jelas lah. Intinya gue yang nggak suka karena gue nggak pernah ngeliat, atau gue nggak suka lagu itu karena gue nggak pernah dengerin. Dan menurut Kirana sendiri gitu, gimana sih untuk antisipasi anak-anak sekarang yang mulai lebih tahu lagu orang dewasa daripada lagu anak-anak gitu? Menurut Cici gimana? Oke, nah ini dia. Ini ada kejadian di mana muridku menyanyikan lagu Bad Romance di kelas. Bad Romance itu Lady Gaga kan? Lady Gaga. Ra. Ya kaget nggak sih orang ya ada anakku benar-benar nyanyi lagu itu. Aku lagi jadi dia lagi waktu snack time kan, tiba-tiba ada kayak terus kayak aku mencari sumber suara dong, di mana ini siapa nyanyi lagu itu. Terus akhirnya aku nemuin anak itu, terus aku bilang dong, hey kamu tahu dari mana lagu itu gitu kan. Terus kayak gini, dia ngomong, aku dengar ini dia bilang mamiku suka lagu ini gitu, suka play lagu ini gitu kan. Wow gitu kan, langsung tahu nggak, aku tak sebenarnya. Nah aku balik lagi diskusi sama dia, kamu tahu arti lagunya? Enggak, kata gitu, cuman enak aja didengar, kata dia gitu kan. I just like it, kata dia gitu. Terus oke. Nah tahu nggak sih, nggak semua lah, aku bilang nggak semua lagu anak-anak bisa denger, aku bilang gitu. Jadi nggak semua lagu anak-anak iya, aku tahu musiknya tuh emang enak, aku gitu kan. Aku setuju sama kamu, aku bilang aku setuju sama kamu, musiknya emang enak, tapi ada kata-kata yang bad. Coba kayak misalkan bad word itu boleh nggak dibilang
kenapa nggak boleh? Nah, dia langsung ngomong kan, kita harus ada pertanyaan yang akan dia jawab gitu. Buat mereka Boleh mikir nggak lah sih? ya. Boleh nggak sih bad words itu? Enggak. Nah, kalau kita ucapin bad words, Tuhan akan sedih nggak gitu? Iya, pasti dia akan jawab itu kan. Iya, iya. Nah, dia langsung ngomong, oh gitu ya Miss ya, iya. Nah, mending kamu apa namanya dengerin lagu-lagu yang kita suka dengerin, maksud gitu. Nanti aku kasih tahu, ceritain ada lagu ini loh, ini bagus nih lagunya nih kayak gini. Nah, kita kasih denger lagunya atau kita ucapin lah lirik-liriknya sampai dia, wow, iya ya. Nanti minta di rumah mami denger lagu ini ya. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ada kejadian kayak gitu masalahnya. Terus ada juga yang nyanyiin lagu love skenario-nya siapa ya? Icon. Bahkan jujur ya, bahkan aku aja tuh nggak tahu lagu yang kedua tadi Kirana bilang yang Icon itu, aku bahkan nggak pernah denger lagunya. Tapi anak kecil udah denger gitu kan. Iya, makanya dia pas itu bukan lagi makan, malah lagi belajar, lagi di pelajaran bahasa Mandarin. Nah, kalau bahasa Mandarin kan ada laut tersendiri kan. Iya, iya. Dia sambil nulis hance, dia nyanyi sarang ngaheta urigan nama gitu. Oke. Aku bilang, kok kamu bisa tahu lagu ini gitu kan. Nah, mulai lagi kayak gitu. Jadi kayak kita sebenarnya ajak cari tahu dulu dia tahu lagu ini kenapa, tahu lagu ini dari siapa, terus kenapa dia suka lagu ini gitu loh. Terus kita tuh kayak nggak boleh kayak langsung nuduh mereka, jadi kayak langsung marah, kamu nggak boleh ya dengerin lagu ini gitu. Jangan langsung dimarahin anak itu sebenarnya gitu. Terus kayak kita harus diskusi, ajak anak itu diskusi, anak diskusi itu sangat baik bagi psikologi. Anak diskusi itu baik. Jadi kayak, wah kamu suka lagu ini karena ini ya, aku setuju loh gitu. Jadi kita ucapin, aku setuju loh dengan aku juga senang loh lagunya bagus. Tapi, nah kita kasih tahu alasannya. Nah, karena kebanyakan orang tua kan, apalagi orang tua zaman dulu ya nggak sih? Iya, iya. Kayak, kamu jangan main ini ya, jangan main itu ya, kamu jangan pegang listrik ya. Nah, kan jangan. Tapi nggak kasih tahu alasannya apa. Betul. Ya, nah, kayak kamu jangan main tanah ya. Nah, jangan lagi gitu kan. Tapi nggak dikasih tahu kenapa gitu kan alasannya. Iya, kenapa alasannya? Karena kayak menjelaskan alasan dengan baik itu paling penting ke anak. Oke, paham. Jadi anak tuh tahu, oh aku kalau misalkan aku kayak gini akan terjadi ini gitu. Karena mamaku sayang sama aku, nggak mau aku sakit. Aku nggak akan ngelakuin ini gitu. Jadi kalau jangan, kan kayak dia penasaran dong. Aduh, apalagi anak-anak kecil gitu kan. Iya. Umur sekitar 3-5 tahun itu benar-benar lagi explore-nya ya nggak sih? Betul Nah, banget. jadi dia kayak, wah aku nggak boleh ini, kenapa ya? Nanti kalau misalkan kita nggak kasih tahu dia alasannya, percaya atau enggak, nanti tanpa pengetahuan kita atau tanpa penglihatan kita, dia akan melakukan itu. Oke, benar. Jadi kayak lebih ke arah takut karena ada kita aja di situ, tapi kalau nggak ada, karena dia nggak ngerti alasannya apa, dia penasaran gitu kan. Betul, penasaran. Nah, ini benar-benar menarik banget sih Kirana, dan udah nggak berasa udah 30 menit lebih kita ngobrol. Mungkin gue kayak bakal ngasih sedikit kayak kesimpulan keseluruhan dari obrolan ini, karena menurut gue ini benar-benar penting banget sih buat kita sama-sama pelajarin. Mau kita sebagai kakak, sebagai kita nggak punya adik atau kakak pun, dan kita sebagai orang tua, pentingnya dalam komunikasi tuh bukan kita promosiin ya komunikasi itu apa, tapi kayak lebih penting untuk mengkomunikasikan khususnya ke anak-anak. Kayak kita tahu gitu kan pola untuk ngobrol itu, kayak tadi Cirena bilang, diskusikan lah, ajak mereka tuh ikut berpikir, dan akhirnya dia tuh ngerti. Dan jangan main asal kayak jangan gitu kan. And then yang kedua, masalah rasisme ya. Tadi kan kita udah juga ngebahas masalah gimana kalau kita yang dirasisin. Tadi Cirena bilang lebih ke arah self confidence, kayak lo percaya sama diri lo bangga sama diri lo, dan lo tunjukin diri lo yang terbaik saat emang kita tuh kan cuma punya 2 tangan doang kan ya Cirena, cuma bisa nutup telinga 2 kita. Udah jangan dengerin kata orang deh, udah yang penting lo lakuin diri lo yang terbaik, tunjukin siapa lo, dan ya udah just be yourself. Dan buat
kalian semua yang mungkin sering ngerasisin orang nih, ya lebih baik malah harusnya mereka kayak belajar lah untuk memperbaiki dirinya aja lah ya. Karena kan kita dikasih mulut kan cuma satu ya Ci ya. Betul. Jadi jangan terlalu banyak ngomong lah, jangan terlalu banyak untuk mengatakan sesuatu yang gak baik. Cukup buat ya perbedaan itu indah, kayak tadi Cirana bilang itu keren banget sih. Coba lo lihat, lo belajar anak kecil, lo lihat pelangi itu warnanya banyak. Perbedaan tuh indah, berbagai macam kita diciptain sama Tuhan. Ya itulah keindahan kita yang buat kita tuh bersatu. Dan Kirana thank you banget udah mau gabung sama kita ngobrol-ngobrol di sini, sharing pengalaman hidupnya, dan ini yang benar-benar dibutuhin sama kita buat kita tuh bisa ngerti satu sama lain masalah rasisme yang ada dan masalah identitas anak-anak yang semakin lama tuh semakin menghilang khususnya di negara kita. Dan untuk nutup podcast kita nih Cirena, seperti pada luar biasanya kita punya tagline di podcast ini yaitu for you and from you. Gue pengen kita berdua buat sama-sama ngomong ke teman-teman di luar sana untuk nutup podcast ini bareng-bareng. Oke, Ci? Oke, 1, 2, 3. This is for you and from you. See you, Cirena. See you. Ini menarik banget sih, karena kenapa? Yang udah gue bilang tadi, narasumber yang datang tuh adalah narasumber yang bener-bener kredibel banget, dan mereka tuh bakal cerita secara langsung dan nyata dari kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa bertindak, mengalaminya secara langsung dalam kehidupan nyata. Dan yang tadi gue bilang dan udah lo denger juga mengenai Cirena yang dikenal dengan identitas yang banyak banget, dimulai dari dia mahasiswa, dari dia juga guru yang ngajar di anak-anak, dan dia juga sebagai leader gitu kan untuk memfollow up setiap pribadi, setiap orang yang di luar sana yang mungkin memiliki kepribadian yang berbeda sama kita. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bukan mengenai siapa gue, siapa lo, dan gue nggak mau menarik garis panjang mengenai perbedaan agama, tapi lebih ke arah saat kita mau berkomunikasi sama seseorang, entah itu baik secara suku, agama, ras, dan budaya, itu tuh penting banget untuk kita tuh sama-sama tahu pola komunikasi itu seperti apa sih yang baik kita lakuin terhadap satu sama lain. Kita harus menghargai orang lain dan jangan pernah menunggu untuk dihargai terlebih dahulu baru kita menghargai orang. Be yourself, love yourself, and show the best. Dan intinya tetap jalanin diri lo apa adanya dan tetap lakukanlah yang terbaik bagi diri lo dan terus berdampak bagi orang banyak. So, human race, pertandingan atau apa sih namanya tuh kayak persaingan antara setiap manusia itu harus diminimaliskan, bukan ke arah rasisme atau ke arah identitas kita yang semakin menghilang dan semakin timbulnya identitas-identitas baru yang diciptakan oleh orang lain. Itu lebih ke arah stereotype gitu kan. Tapi tetap jadi lo yang adalah lo. Thank you for being you. So this is for you and from you. See you di next podcast. Bye bye.